Perkenalkan, nama saya Sepentina Aprida Sianturi. Saya dari kelas 4C, Prodi S1 Farmasi dengan NIM 1901011123. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seperti apa proses metabolisme protein di dalam tubuh. Seperti halnya metabolisme lain yang terjadi dalam tubuh, seperti asam lemak dan glukosa. Metabolisme protein di dalam tubuh juga terjadi dalam dua tahap, yaitu anabolisme dan katabolisme, di mana anabolisme adalah seperti apa proses metabolisme protein di dalam tubuh. Seperti halnya metabolisme lain yang terjadi dalam tubuh, seperti asam lemak dan glukosa. Metabolisme protein di dalam tubuh juga terjadi dalam dua tahap, yaitu anabolisme dan katabolisme, di mana anabolisme adalah bukan protein dari asam amino, atau sebaliknya katabolisme merupakan pemecahan protein menjadi asam amino. Kedua proses ini saling bertautan satu sama lain dalam metabolisme protein, sehingga tubuh bisa memproduksi energi dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Ketika ada hal yang mengganggu salah satu atau kedua proses tersebut, maka Anda akan merasakan beberapa kondisi gangguan metabolisme protein. Proses metabolisme protein dimulai ketika makanan yang Anda lahap masuk ke lambung, dan disinilah pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan peptida yang ada di sisi gugus NH2 dari asam-asam amino aromatik atau fenilalanin, tirosin atau tirosin dan triptofan. Pemutusan ikatan peptida ini hanya terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam, karena proses ini memerlukan pH ideal 2. Ketika makanan sudah masuk ke usus, enzim yang dapat memecah ikatan protein tidak lagi dapat bekerja karena pH usus yang cukup tinggi. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptida. Protease gaster dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptidase di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil ini menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Produk akhir metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Sekitar 75 sampai dengan 80% asam amino yang menjadi produk akhir metabolisme protein ini akan digunakan kembali untuk sintetis protein yang baru. Sebagian asam amino yang diserap oleh tubuh ini juga akan diubah menjadi energi atau ATP, gas karbon dioksida, dan melalui siklus Krebs. Dan sementara itu, asam amino sisanya tidak akan disimpan di dalam tubuh, ia akan diuraikan kembali dengan cepat melalui proses katabolisme menjadi kerangka karbon bagi senyawa amfibiolik dan urea yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Ada juga ketika metabolisme protein tidak berjalan dengan semestinya, Anda dapat mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti yang pertama yaitu fenilketonuria atau PKU, di mana ini kondisi genetis langka yang membuat penderitanya mengalami penumpukan asam amino bernama fenilalanin yang di dalam tubuh. Fenilketonuria tidak menimbulkan gejala pada bayi baru lahir, tetapi bisa muncul seiring bertambahnya usia. Salah satu gejala yang khas ialah urin, napas, bau, hingga badan bayi yang tidak sedap. Penderita PKU harus menghindari konsumsi sebagai besar makanan yang mengandung protein dan pemanis buatan aspartame. Dan yang kedua adalah penyakit sirup maple. Seperti namanya,
Penyakit sirup mapel memiliki gejala khas berupa urin berbau seperti sirup mapel. Penyakit ini juga bersifat genetik akibat mutasi gen perangsang produksi protein. Gejala lain dari kelainan metabolisme protein ini adalah anak yang malas menyusu, sering muntah, tidak aktif, dan pergerakan abnormal. Jika tidak mendapat perawatan, kondisi ini dapat mengakibatkan anak sering kejang, koma, hingga meninggal dunia. Dan yang ketiga yaitu ataksia Friedreich. Kelainan metabolisme protein ini terjadi karena mutasi gen yang memproduksi protein bernama fractasin. Akibatnya, sistem saraf akan mengalami degradasi graduasi seiring bertambahnya usia, seperti hilangnya kemampuan bicara, mendengar, melihat, serta otot menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Dan penjelasan yang bisa saya berikan, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih.